Ya, pertama harus diklirkan dulu. Dugaan sementara itu adalah aset negara. Ya, saya tidak tahu itu apakah rumah dinas atau aset negara yang lain. Tentu saja menggunakan aset negara untuk kepentingan partai politik, untuk kepentingan politik elit kelompoknya itu salah. Ya, paling tidak apa namanya? Kinerja pemerintah itu harus dilihat dari capaian jangka pendek dan jangka menengahnya. Pembahasan mengenai rancangan pembangunan jangka menengah daerah pasangan Samsuar Edy itu kan sudah dimulai sejak 2018 yang lalu, diajukan pada 2019. Seharusnya anggaran pendapatan belanja daerah itu bisa dioptimalkan untuk pencapaian tujuan jangka menengah daerah. Lalu tujuan jangka menengah daerah itu juga harus diwujudkan dalam visi pembangunan jangka pendeknya, rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Prioritas-prioritas pembangunan, skala-skala prioritasnya itu harus dimuat dengan jelas dalam kerangka rencana pembangunan jangka pendek atau rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja jangka menengah, ya, RPJMD-nya itu gitu. Nah, 1,5 tahun pemerintahan Gubernur Wakil Gubernur Samsuar Edy Nattar, kita menilai secara umum capaian visi dan misi jangka menengahnya itu seperti belum nampak core-nya itu, inti dari capaian visi misi jangka menengah itu. Nah, atau kita yang kurang membaca atau sosialisasi yang kurang, sepertinya visi misi itu belum terlihat dalam jabaran kerja pemerintah dalam waktu 1,5 tahun itu gitu. Memang untuk melihat keberhasilan pemerintahan itu tidak seinstan, ya, tidak instan, tetapi butuh proses. Nah, mestinya pemerintah daerah, Pemprov Riau khususnya itu, mampu menjabarkan capaian pembangunan dalam tempo 1,5 tahun itu, misalnya dipublikasikanlah kira-kira dalam 1,5 tahun itu sudah apa saja capaian yang berhasil diraih oleh pemerintah gitu. Sementara masa pemerintahan semakin hari kan semakin pendek jangka periodisasinya. 3,5 tahun itu bukan jangka yang panjang lagi itu. Nah, oleh sebab itu perlu kiranya sosialisasi atau mengumumkan ke publik capaian kinerja dalam tempo 1,5 tahun itu. Baik buruknya itu nanti harus dilihat secara objektif gitu. Sudah sejauh mana misalnya dulu janji soal apa, sekarang capaiannya bagaimana, antara harapan dan kenyataan yang mesti diwujudkan oleh pemerintah gitu kira-kira. Ya, paling tidak dalam 1,5 tahun pemerintahan Sam Edy itu, saya melihat hanya baru pada pembenahan birokrasi pemerintah Provinsi Riau. Memang itu perlu dilakukan, terutama karena birokrasilah yang sebagai pelaksana nanti, ya, aktor pelaksana kebijakan pemerintah itu. Nah, 1,5 tahun itu baru kelihatan memfokuskan pada penataan birokrasi pemerintah daerah. Sementara di sektor lain belum begitu lihat, ya. Tapi paling tidak capaian yang baik, misalnya adanya bantuan keuangan pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, ke kecamatan dan ke desa, itu sudah perwujudan yang bagus oleh pemerintah kepada struktur pemerintah yang ada di bawahnya. Itu sudah bagus dan itu perlu kita apresiasi gitu, karena itu sangat membantu sekali pemerintah kabupaten, pemerintah desa untuk mengakselerasi pembangunan di sektornya masing-masing. Di sisi lain misalnya capaian pembangunan di bidang yang lain tidak begitu menonjol aman, masih biasa-biasa saja, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Banyak keluhan misalnya di 2020 saja, infrastruktur yang jelek itu belum diperbaiki, padahal sudah diajukan pada periode yang lalu. Saya tidak tahu tersumbatnya di mana, makanya perlu itu dievaluasi. Betul, yang saya sampaikan tadi itu penataan struktur birokrasi kelembagaan pemerintah. Lembaga birokrasinya, bukan orangnya. Jadi yang ditata itu lembaganya, untuk supaya lebih lincah lembaganya itu bergerak mengerjakan mengerjakan
seluruh pekerjaan yang diamanahkan kepada struktur birokrasi dari kebijakan jangka menengah pemerintah itu. Nah, persoalan penempatan orang itu dua hal yang berbeda dengan penataan kelembagaan birokrasi itu. Nah, menurut saya setakat ini baru sebatas penataan struktur dan kelembagaan birokrasi. Penempatan orang tentu saja itu hal yang berbeda. Nah, penataan kelembagaan birokrasi itu akan sangat membantu pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian visi misinya. Ya, memang tadi banyak persoalan sekarang yang kita lihat, ya, dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Saya pikir itu hal yang wajar. Misalnya periode 2020 saja pemerintah sekarang dihadapkan pada upaya penyelesaian atau penanganan pandemi COVID-19, dan ini menyedot seluruh resources yang ada pada tubuh pemerintah. Nah, tentu saja banyak hal yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang, termasuk restrukturisasi, realokasi, refocusing anggaran pemerintah itu. Dan ini tentu tidak mudah bagi pemerintah karena harus berhadapan dengan dua permasalahan sekaligus. Pertama, permasalahan COVID-19 sendiri yang menyedot banyak sekali resources. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah untuk terus bekerja menyelenggarakan visi misi pemerintahannya itu gitu. Ya, tentu saja harus dilihat secara objektif mungkin. Ya, nafas reformasi birokrasi itu adalah menempatkan birokrasi itu sebagai organisasi yang profesional, organisasi yang tidak bercampur baur dengan kepentingan politik dan kepentingan jabatan orang-orang terdekat. Tentu saja dugaan misalnya menempatkan sanak famili di tubuh birokrasi itu bukan hal yang bagus, malahan jauh sekali dari semangat reformasi birokrasi. Sementara menempatkan orang kepercayaan sebagai motor birokrasi, misalnya menjabat sebagai sekda Pak Yan Pranajaya, menurut saya itu sah-sah saja sepanjang proses seleksinya itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara peraturan undang-undangan gitu ya. Kemudian secara kecakapan, kematangan beliau juga tidak ada masalah menurut saya. Itu akan sangat membantu nanti Pak Sam dalam bekerja. Tetapi menempatkan sanak famili dalam jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang dulu sempat menjadi heboh dan viral secara nasional itu tentu saja tidak boleh semena-mena pemerintah gitu. Nah, maksud saya adalah bahwa birokrasi pemerintah itu harus sebagai birokrasi yang profesional, bebas nilai, bebas dari kepentingan politik dan intervensi dari aktor-aktor politik di luar struktur pemerintah. Tujuannya sederhana, adalah birokrasi ini sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan capaian pembangunan pemerintah itu dilaksanakan sepenuhnya oleh birokrasi. Nah, gitu kira-kira. Betul, saya pernah membaca juga kemarin itu pada periode yang pertama ada semacam pengembalian nama-nama usulan yang telah disampaikan oleh gubernur kepada Mendagri ya kalau tidak salah. Kemudian dilakukan lagi fit and proper test. Menurut saya sepanjang calon-calon kepala OPD itu memiliki visi misi untuk membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan, dilakukan secara profesional, fit and proper test-nya, kemudian penjaringan dan penyaringan jabatan tinggi pratama JPT itu ya tidak ada persoalan sepanjang itu mampu menginterpretasikan kepentingan gubernur dalam capaian visi misinya itu gitu, secara objektif. Nah, lain hal misalnya jika pejabat eselon 2 itu tadi tidak dilakukan secara profesional, tidak dilakukan secara transparan, ya, bertanggung jawab, itu lain hal lagi. Nah, ini justru menjadi nanti tanda tanya besar bagi semua orang itu. Bagi kita, orang yang belajar ilmu politik, ya, meneliti tentang politik, mendiskusikan tentang politik, integritas para politisi itu adalah hal utama yang harus dimiliki. Integritas itu ya semacam kematangan dalam berpikir, tindakannya, kemudian pertanggungjawabannya
itu menjadi hal utama. Contoh misalnya integritas dalam berpartai, tidak menjadi kutu loncat, kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang telah membesarkannya, yang telah memilihnya, yang telah mendukungnya gitu. Nah, ketika terjadi aktivitas tindakan dari seseorang itu yang dengan gampang, dengan mudah pindah partai, tentu menunjukkan seseorang itu tidak punya integritas secara politik. Dan tentu saja kalau kita kaitkan dengan etika politik, ya tidak beretika, kesimpulannya itu. Ya, dugaan saya kenapa Samsuar pindah partai ketika sudah menjabat gubernur, salah satunya adalah untuk mengamankan kebijakan-kebijakannya di DPRD. Ya, dengan suara mayoritas partai sekarang, kemudian didukung juga oleh partai-partai yang lain, tentu mayoritas partai itu akan dengan mudah mengamankan kebijakan Samsuar di level DPRD. Tidak ada intervensi dari partai-partai mayoritas di DPRD terhadap kebijakan Samsuar. Nah, dengan satu garis organisasi partai antara gubernur dan ketua DPRD, tentu tidak akan banyak gejolak di tubuh DPRD dalam menggolkan atau mengamankan kebijakan-kebijakan strategi Samsuar. Tetapi ketika ditanyakan menempatkan DPRD tidak sebagai anak buah gubernur, itu akan sulit. Kenapa? Bagaimanapun nanti akan ada pro kontra di tubuh DPRD itu. Sementara gubernur sendiri itu juga akan canggung nanti berhadapan dengan DPRD secara keseluruhan. Ini ada dua persoalan sekaligus yang akan dihadapi. Pertama, melihat bahwa institusi DPRD sebagai kelembagaan formal pemerintah itu wibawanya akan turun ketika tidak mampu dia menjadi jembatan kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Maksud saya adalah DPRD ini harus menjadi cerminan sikap kritis masyarakat ketika ada masalah. Seperti misalnya masalah kemiskinan, masalah infrastruktur, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain-lain. Nah, pentingnya adalah sikap kritis yang dimiliki oleh DPRD itu akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan itu yang bersih, kemudian akselerasi penanganan masalah-masalah tadi itu menjadi lebih baik. Ya, pertama harus diklirkan dulu. Dugaan sementara itu adalah aset negara. Ya, saya tidak tahu itu apakah rumah dinas atau aset negara yang lain. Tentu saja menggunakan aset negara untuk kepentingan partai politik, untuk kepentingan politik elit kelompoknya itu salah. Dan itu harus dievaluasi, harus dikritisi. Kalau perlu itu harus dilaporkan kepada pemerintah pusat. Soal aset negara itu tidak boleh ya digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Setakat ini kita belum melihat ya akselerasi pencapaian visi misinya itu di sektor yang lain. Misalnya infrastruktur saja. Ya, beberapa waktu yang lalu viral sekali bagaimana jalan provinsi itu rusak antara perbatasan Rokan Hulu dengan Kampar. Kemudian rusak juga di Siak yang menghubungkan pelabuhan Tanjung Buton itu dengan akses provinsi yang lain gitu ya. Nah, itu pada persoalan infrastruktur, kewenangan pemerintah provinsi pada persoalan jalan itu misalnya. Bagaimana pula misalnya untuk mencapai yang lain, sementara janji politiknya itu banyak sekali ketika itu. Saya lupa bagian mana yang yang sangat menonjol itu pada bagian visi misinya, tapi saya memperhatikan bahwa ada kewenangan pemerintah pada tingkat provinsi, ada kewenangan pemerintah pada tingkat kabupaten. Bagaimana mensinkronkan kewenangan pemerintah tadi itu sehingga apa? Sehingga kerja pemerintah provinsi itu tidak diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintah oleh Samsuar selaku gubernur itu nampak hasilnya, baik secara monumental, fisik, maupun secara spiritual, maupun secara yang lain, terutama pada pengentasan kemiskinan,
peningkatan akses publik terhadap pelayanan, terhadap kesehatan gitu dan lain-lain sebagainya. Saya justru melihat Pak Edi Natar seperti tenggelam di tengah popularitas Samsuar. Beda halnya ketika Pilgubri yang lalu. Di tengah Pilgubri itu mereka seperti pasangan yang sangat klop, yang sangat pas gitu ya. Tetapi ketika selesai Pilgubri, Pak Edi seperti tenggelam. Aktivitasnya tidak seperti Pak Samsuar yang begitu sibuk gitu ya, yang begitu yang begitu menonjol di muka publik. Pak Edi justru seperti tenggelam. Ya kita tahu bahwa Pak Edi Natar sebagai wakil gubernur juga kewenangannya terbatas. Sepanjang gubernur itu masih bisa bekerja dengan baik, tentu aktivitas-aktivitasnya akan banyak dilakukan oleh gubernur. Barangkali menurut saya pembagian tugas itu yang perlu didudukkan lagi antara Pak Samsur dengan Pak Edi Natar. Ya, saya pikir posisi saya tidak seperti itu. Posisi saya adalah profesional, saya orang kampus, akademisi, tidak pernah terafiliasi dengan partai politik. Memang teman-teman saya di semua partai, tidak ada persoalan. Saya harus menjadi penyeimbang pemerintah. Sikap kritis itu saya pikir tidak hanya oleh saya, tapi semua orang yang melihat kinerja pemerintah itu buruk, kinerja pemerintah itu jelek. Makanya kita harus kritisi supaya apa? Supaya ini menjadi pelecut lah bagi pemerintah untuk cepat bergerak. Kita risau sebagai masyarakat itu. Kerisauan kita inilah yang harus kita sampaikan, baik langsung maupun tidak langsung. Saya bukan orang dekatnya Pak Samsuar. Saya tidak bisa komunikasi langsung dengan Pak Samsuar. Maka melalui media saya minta bantu supaya apa? Kerisauan kita sebagai masyarakat atas kinerja pemerintah yang yang biasa-biasa saja ini perlu disampaikan, perlu didengar oleh pemerintah gitu. Jangan dijadikan kritik kita ini sebagai musuh oleh pemerintah, tidak boleh itu. Nah, ini harus jadi lecutan bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi menurut saya. Ya, 3,5 tahun masa pemerintahan itu bukan waktu yang panjang, itu waktu yang sangat singkat. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta unsur penyelenggara pemerintahan yang lain itu perlu melakukan pembenahan, baik secara struktural maupun secara regulasional. Nah, dari situ baru bisa bergerak pemerintahan itu, baru bisa bekerja gitu. Misalnya bagaimana OPD yang ada, organisasi perangkat daerah yang ada itu menerjemahkan visi jangka menengah gubernur dan wakil gubernur itu untuk dimuat dalam rencana strategis dinasnya itu. Nah, di situ kemudian dari rencana strategis dinas itu kemudian dimuat dalam APBD, akan kelihatan itu mana wilayah prioritas dan capaian visi jangka menengah gubernur wakil gubernur itu gitu. Nah, 3,5 tahun itu bukan waktu yang panjang, itu waktu yang sangat singkat sekali, dan pemerintah perlu sepertinya untuk menerjemahkan seluruh visi dan capaian jangka menengah itu baik secara lisan maupun tertulis gitu ya. Menurut saya perlu lagi Pak Samsuar itu untuk mengoptimalkan biro humasnya, mengoptimalkan juru bicaranya, menyampaikan kepada publik capaian-capaian pemerintah selama 1,5 tahun perjalanan pemerintahan itu. Nah, di samping itu perlu juga untuk menyampaikan ke publik rencana ke depan apa saja prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur serta unsur penyelenggara pemerintah daerah lainnya. Harapannya adalah ketika seluruh informasi penyelenggaraan pemerintahan itu mampu diakses oleh publik, disampaikan kepada publik, ini publik bisa menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, ya, baik secara monumental maupun yang tidak monumental. Nah, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian visi inilah nanti yang akan menjadi penilaian publik terhadap keberhasilan pemerintah. Ya, tentu saja nanti image itu akan dikemas baik positif maupun negatif yang akan menjadi perbincangan selanjutnya oleh publik, dan ini menentukan sekali bagaimana priorisasi ke depan itu. Evaluasi seluruh orang-orang terdekatnya. Jangan dipercaya informasi-informasi yang tidak benar, validkan seluruh data untuk menjadi kebijakan mengambil tindakan-tindakan strategis pemerintah